semuanya mengenalkan kampus termasuk budaya kebebasan berpendapat ya. Nah, harapannya itu sebetulnya menjadi kesan pertama, terutama untuk mahasiswa baru. Oh, ternyata di UII itu kalau menjaga niat biar nggak belok itu tuh cukup harus kayak di-remind terus gitu. Betul, Bukan hal ya. yang untuk ditegaskan di awal, tapi memang harus terus diulang untuk jabatan. Nah, jabatan itu artinya kalau saya nggak di kampus, ya saya tidak profesor kan, wong jabatannya kan di kampus. Oke. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mercy Deep Talk. Saat ini kami akan membahas mengenai peran aktivisme di kalangan anak muda. Dan saat ini sudah bersama dengan kami ada Prof. Fathul Wahid atau biasa dipanggil dengan Pak Fathul. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan Sobat Mercy. Sama-sama Mbak Zafira. Ya. Berbicara tentang aktivisme nih Pak, jadi UII sendiri kan sudah banyak memiliki peran untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan aktivis di kalangan anak muda dan juga mahasiswa seperti itu. Boleh diceritakan sedikit Pak mengenai peran UII atau kampus untuk memfasilitasi hal tersebut? Ya, kampus Mbak Zafira itu kan tempat untuk mengembangkan diri. Dan itu tidak hanya dengan kuliah di kelas, tapi juga mengasah kepekaan, termasuk kepekaan sosial. Nah, aktivisme kemanusiaan itu kan bagian dari itu. Nah, sehingga UII merasa bertanggung jawab bagaimana menyediakan fasilitasi, kemudian memberikan contoh, menggerakkan, dan itu menjadi bagian yang secara keseluruhan akan menstimulasi. Mungkin dulu simbol-simbol yang tertidur lama itu menjadi bisa hidup lagi, menjadi lebih sensitif terhadap masalah orang lain, terus menjadi lebih ringan bergerak, menjadi lebih mudah disentuh. Nah, itu bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan. Ya, berarti tadi untuk membangun itu, jadi memang UII juga sudah memberikan wadah seperti itu ya Pak ya. Persis. Nah, ya. Kemudian selain dari bentuk-bentuknya sendiri itu Pak, jadi kalau misalnya aktivisme itu kan berbicara hal yang luas kayak gitu. Betul. Tidak hanya di perannya di bidang demokrasi atau juga bisa juga bidangnya ke bagian kemanusiaan kayak gitu. Ya. Nah, seperti yang tergerak sendiri di Mercy itu kan juga gerakan aktivis yang tergeraknya di bidang kemanusiaan. Persis. Nah, seperti yang kita tahu juga tuh Pak Fathul ini kan sering sering menunjukkan dukungannya terhadap hal-hal yang berbau kemanusiaan seperti saat wisuda membawa bendera, kemudian menyampaikan pada pidato wisuda seperti itu. Itu apa sih Pak sebetulnya yang dari Pak Fathul ini ingin sampaikan kepada masyarakat? Pendidikan itu kan proses yang berkesinambungan. Nah, sehingga dengan sering memunculkan pesan-pesan seperti itu, saya berharap maka kesadaran itu akan terus hangat. Karena perlu kesadaran itu dijaga terus hangat. Nah, dengan sering muncul, maka itu juga sekaligus untuk menegaskan ini penting loh. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian loh. Ini perlu tidak hanya untuk kita loh, tapi untuk orang banyak loh. Itu pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, sehingga harapannya sebetulnya apa yang kami lakukan itu menggerakkan. Dan menggerakkan itu tentu saja tidak hanya sebatas di pagar kampus kan. Ketika mereka lulus keluar itu masih teringat. Nah, karena kita tidak tahu nanti pada momentum mana pesan itu akan menggerakkan mereka. Mungkin tidak langsung pagi harinya atau pekan depan atau bulan depan. Bisa jadi setelah mereka sudah menjadi pimpinan, ada isu-isu kemanusiaan, ingat, dulu waktu saya wisuda seperti ini. Nah, itu yang saya harapkan. Dan ketika dia sudah dalam posisi bisa menggerakkan, maka akan semakin banyak orang yang terlibat di sana. Masya Allah, berarti memang mengulang itu untuk pada nantinya ketika ada orang yang tersadarkan untuk bisa menggerakkan itu ketemu momentumnya gitu. Persis. Ya Pak ya. Nah itu jadi akhirnya bisa lebih berkontribusi lagi nantinya kayak gitu. Nah kalau UII sendiri kan selain tadi yang mungkin saya sempat sebutkan dari pidato, kemudian juga ada gerakan kayak gitu. UII juga beberapa kali memberikan donasi kepada Palestina melalui Mercy juga kayak gitu. Nah itu apa hal yang menginspirasi dan akhirnya mendorong untuk melakukan hal tersebut?
empati, dukungan kan bisa beragam bentuk ya Mbak Safira ya. Ya mulai dari doa, kalau kita habis sholat misalkan untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kena musibah, sampai kemudian menggerakkan orang lain dalam bentuk membangun kesadaran, dan lebih jauh lagi adalah betul-betul terlibat. Nah, sehingga dengan misalnya menyumbangkan sekian dari pendapatannya atau uang jajannya, itu ada bagian yang menurut saya meskipun kecil itu sesuatu yang sangat perlu diapresiasi. Kenapa? Karena langsung terlibat. Apalagi misalnya ada dosen yang ikut dalam aktivitas langsung di lapangan ketika ada bencana, bahkan ada yang sampai ke Gaza juga kan. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari keterlibatan. Nah, harapannya cerita pengalaman personal itu kan menjadi penting untuk seseorang untuk menegaskan kesadarannya. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi bukan masalah nilainya sebetulnya. Meskipun kita berharap nilainya juga besar kan. Kan yang paling bagus itu besar dan ikhlas gitu kan. Nah, di bawah itu ya besar tidak ikhlas nggak apa-apa. Nah, karena nanti lama-lama dia akan menjadi rugi. Kalau saya nggak ikhlas sudah besar kan, karena jadi ikhlas juga kan. Nah, itu harapannya seperti itu. Berarti untuk menggerakkan tadi juga ya, Pak ya. Nah, selain itu kan tadi sebagai akademisi yang merupakan pegiat dari kemanusiaan juga ya, Pak ya. Itu bagaimana Bapak melihat Mercy atau organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan itu bisa menjadi penggerak juga untuk anak-anak muda yang kemudian jadi lebih peduli lagi dengan isu-isu krisis seperti yang terjadi di Palestina. Nah, kesadaran itu kadang memerlukan laboratorium hidup. Nah, saya melihat Mercy ini seperti living lab, laboratorium hidup, di mana mahasiswa yang terlibat, yang ingin jadi volunteer dan lain-lain itu, dia betul-betul bisa terjun ke lapangan. Nah, dan itu justru sangat luar biasa dampaknya ketika seseorang menurunkan dirinya terlibat dalam aktivisme dalam bentuk kegiatan yang langsung menyentuh penerima manfaat atau yang terdampak. Nah, harapannya kalau itu memang mungkin, misalkan ya Mercy ya, ada peluang untuk menjadi volunteer, relawan misalkan, untuk sekian kegiatan, atau bahkan katakanlah mereka juga bisa terlibat, mendampingi untuk riset dan lain-lain, itu kan mereka bisa dekat dengan konteks yang terdampak, yang menerima manfaat, dan kalau itu terjadi, akan sangat luar biasa dampaknya. Nah, bisa jadi memang tidak sangat banyak kan kapasitasnya kan, tapi bagi saya itu tidak masalah. Karena setiap yang terlibat itu bisa juga menginspirasi yang lain. Dan Mercy kan bukan satu-satunya. Artinya ada tempat lain yang juga serupa dengan Mercy, yang itu juga bisa untuk tempat untuk mengasah kepedulian tadi. Oke. Tadi ya berarti untuk mengasah kepedulian, kemudian juga sebagai living lab tadi Pak ya. Nah, selain itu kan kalau misalnya kita berbicara tentang aktivisme itu, kita kan juga harus menyeimbangkan ya Pak ya antara intelektualisme dengan empati atau aktivisme itu sendiri. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang mungkin banyak dirasakan oleh orang-orang aktivis juga kayak gitu. Nah, itu dari Pak Fatul sendiri ini gimana menurut Bapak cara bisa dua hal tersebut bisa jadi hal yang seimbang Pak? Ya, satu kalau kita gambar itu ada semacam kontinuum ya, ujungnya sini intelektualisme, sini aktivisme. Harapannya tentu saja dua-duanya seimbang, tapi tidak selalu terjadi. Nah, sehingga kalau itu tidak terjadi maka kita bisa lihat ini sebagai pembagian peran. Ada kawan-kawan kita yang fokus ke intelektualisme, ya kita hargai, kita hormati. Ada yang fokus ke aktivisme, kita hargai, kita hormati. Nah, mereka biasa ketemu di suatu forum, saling menginspirasi. Nah, sehingga semua yang terlibat dalam kontinuum ini, mulai aktivisme, intelektualisme sampai aktivisme, ini semuanya mendapatkan tempat. Nah, tapi kalau dia mau di tengah-tengah, aktivismenya bagus, intelektualismenya bagus, akan sangat bagus. Cuma kita tidak harus berharap semuanya seperti itu.
Oke, berarti untuk berkontribusi itu tidak melulu harus menunggu bahwa kita sudah seimbang dulu antara keduanya gitu ya, Persis, Pak ya. ya, persis. Jadi memang ketika memang kita bisa memberikan kontribusi atau sumbangsi di bidang intelektualnya atau mungkin di bidang aktivismenya bisa dimulai dulu aja gitu ya, Persis, Pak ya. persis ya. Oke, kemudian kalau dari tantangan selama ini Pak, kan tadi kampus juga sudah ada mewadahi ya Pak ya dari mahasiswanya untuk turut menjadi aktivis juga kayak gitu. Nah itu kalau dari Pak Fatul sendiri sebagai rektor, selama ini tantangannya apa aja sih Pak? Satu, sekarang pilihannya banyak ya. Jadi orang baik banyak pilihannya, jadi orang buruk juga banyak pilihannya. Nah ini kan ada pertarungan sebetulnya. Mau jalur mana yang akan diambil. Nah, sehingga memang tugas dari kampus sebetulnya adalah memberikan sebanyak mungkin exposure terhadap kebaikan. Nah, sehingga yang sering dilihat itu yang baik. Nah, sehingga harapannya itu akan memantik kesadarannya, kemudian memantik ketertautannya atau ketertarikannya. Nah, kalau orang udah tertarik kan akhirnya bergerak kan. Nah, itu yang kita harapkan. Dan melawan yang tidak baik tadi itu tidak bisa hanya dengan teriak kita marah. Kita harus kasih alternatif kan. Nah, sehingga misalnya kampus kalau ada gerakan mahasiswa bisa terlibat, kalau mahasiswa bergerak kita kasih dukungan, itu juga bagian untuk menjaga ekosistem tadi. Nah, sehingga kalau kita bicara aktivisme dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya kemanusiaan, maka kampus ini harus misalnya menjadi ruang aman untuk penyampaian aspirasi, kebebasan berekspresi, berbeda pendapat, ini penting. Nah, karena dengan demikian orang akan merasa dihormati. Ketika orang merasa dihormati, maka dia akan merasa nyaman. Dan ketika nyaman, akan banyak hal yang bisa kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Oke. Tadi Pak Fatul sempat membahas bahwa kampus menjadi ruang aman. Nah, itu dari usaha yang dilakukan kampus, kemudian juga apa ya, bisa dibilang kampus sebagai ruang aman itu yang seperti apa sih, Pak? Ya, misal mulai dari kalau di UI ya, mulai dari mahasiswa masuk kan ada yang namanya pesta, ada yang pesta di level fakultas, itu kan semuanya mengenalkan kampus termasuk budaya kebebasan berpendapat ya. Nah, harapannya itu sebetulnya menjadi kesan pertama, terutama untuk mahasiswa baru, oh ternyata di UI itu aman loh untuk bersuara. Aman loh untuk menyampaikan aspirasi, aman loh untuk berekspresi, aman loh untuk beda pendapat. Nah, itu kan menjadi penting, toh? Nah, sehingga ketika itu menjadi semacam potret yang tertanam di sini, maka mahasiswa akan merasakan kenyamanan dan muncul keberanian. Nah, dan tentu saja kita tidak hanya berharap itu terjadi di pagar kampus, tapi juga di luar kampus, bahkan terutama di luar kampus. Di lingkungan masyarakat. Persis, seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya tadi selain di dalam kampus kan harapannya bisa di lingkungan masyarakat. Nah, peran NGO ataupun organisasi kemanusiaan seperti Mercy kayak gitu, kira-kira apa ya Pak yang bisa menciptakan tetap ada ruang aman untuk para aktivis muda ini kayak gitu? Ya, satu, banyak pengalaman yang sudah diakumulasikan di kawan-kawan Mercy misalnya, itu bisa dibagi. Bisa dibagi dalam banyak hal lah. Mulai dari misalkan ada semacam kuliah umum kalau mau, atau bahkan mungkin ada semacam pelatihan, atau bahkan ada peluang kawan-kawan terlibat dalam berbagai aktivitas yang mungkin. Nah, itu menurut saya hal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil termasuk tentu saja Mercy. Ya. Berarti dengan kayak berbagi pengalaman kemudian melibatkan masyarakat itu pun sebetulnya sudah cukup memberikan ruang aman itu ya dalam tanda kutip untuk mereka kemudian turut aktif menjadi aktivis itu sendiri. Betul, gitu. Kan dia langsung bisa merasakan kan? Ya, itu menurut saya penting itu. Kemudian kalau tantangannya di anak muda itu kan kami sebagai aktivis ya Pak ya, itu tuh harus mengikuti perkembangan zaman juga. Yang mana perkembangan zaman itu ya
makin kesini makin semuanya digital gitu kan Pak. Nah, dari latar belakang Bapak sendiri kan risetnya mengenai e-participation ya. Nah, itu bagaimana medsos kemudian juga dunia maya itu bisa menjadi alat yang efektif untuk kemudian mengamplifikasi dari minat manusia atau relawan-relawannya ini untuk terjun menjadi aktivis kayak gitu tanpa kehilangan maknanya. Nah, itu betulnya satu kan soal penyampaian pesan. Penyampaian pesan tentu saja kita pesannya sendiri tidak boleh berubah, pesan-pesan kebaikan kan. Yang perlu kita diskusikan adalah strategi penyampaiannya kan. Nah, dan salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, media sosial dan lain-lain. Dan itu saat ini tampaknya menjadi salah satu kanal yang paling sering diakses oleh anak muda. Nah, sehingga Mercy mau tidak malu atau mau tidak mau, nah ini harus menggunakan media itu juga. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang perlu didiskusikan. Bagaimana pesan-pesan kebaikan, ajakan untuk bergerak, ajakan untuk mengulurkan tangan, ajakan untuk membantu sesama, itu mudah mereka terima. Nah, banyak hal yang saya bisa diskusikan banyak hal di situ. Mulai misalnya anak muda sekarang lebih suka yang visual toh. Nah, bagaimana mendapatkan visualisasi yang itu bisa menarik perhatian mereka. Pesannya sampai, bisa dengan banyak hal, mulai dari grafik yang bagus, sampai bayangan saya, laporan dari lapangan, testimoni, dan banyak hal, saya membayangkan banyak hal. Kemudian itu disampaikan ke media sosial. Persis. Dan itu bisa membantu menggerakkan para aktivis, calon-calon aktivis ini untuk menjadi aktivis gitu ya Pak. Ada satu hal yang kadang nggak disukai oleh anak-anak muda sekarang, digurui. Nah, bagaimana pesan sampai tapi terkesan menggurui, itu perlu mencari cara itu. Karena anak sekarang nggak mau digurui loh. Betul. Nah, jadi mereka biar terpantik gitu, saya ini perlu ikut ini, saya ini perlu terlibat, saya ini perlu ngajak kawan saya. Nah, sampai seperti itu. Kalau bisa seperti itu kan bagus ya. Ya. Nah, itu yang mungkin masih perlu kami ini juga perlu pikirkan ya Pak ya, untuk gimana caranya tidak menggurui tapi pesannya itu tetap bisa sampai kayak gitu ya Pak ya. Iya. Itu mungkin bisa jadi PR untuk kami para aktivis yang mungkin mau mulai bergerak di bidang media sosial juga ya Pak ya. Kemudian dari beberapa video yang beredar gitu Pak, itu kan Prof. Fathul Wahid ini mendesaklarisasikan terkait dari gelar Prof itu sendiri dan lebih prefer untuk dipanggil Pak gitu ya. Nah, itu kan kalau saya sendiri tuh nangkapnya itu adalah sebagai contoh ketawaduan seorang Pak Fathul ini kayak gitu. Nah, itu menurut Bapak bagaimana ya Pak ya untuk bisa kemudian kami ini para relawan kemudian aktivis ini itu kemudian juga bisa memiliki sifat tawadu itu kayak gitu. Sehingga jadi ketika kita berkontribusi atau misalnya kita sedang melakukan hal-hal yang berbau aktivis itu tidak hanya untuk semata-mata untuk pengakuan aja kayak gitu, tapi memang murni untuk kemanusiaan, murni untuk menjadi aktivis itu. Itu godaan. Godaannya kalau kita berbuat sesuatu itu kan ada namanya Instagramable moment. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau kita fokusnya ke situ, saya khawatir niatnya belok. Nah, sehingga kalau kita ingin memilih sesuatu, terlibat sesuatu, niatnya itu memang ingin melakukan, bukan ingin direkognisi. Kalau ingin direkognisi, apalagi harus diunggah di media sosial, harus dengan sekian pujian, sekian like, macam-macam, itu jadi masalah. Nah, sehingga perlu lagi-lagi menata, meluruskan niat. Menurut saya ini penting. Nah, kalau itu menjadi basis, maka menjadi enak. Contoh misalkan jadi profesor, itu kan sebenarnya bukan gelar kan, jabatan. Nah, jabatan itu artinya kalau saya nggak di kampus, ya saya tidak profesor kan, wong jabatannya kan di kampus. Nah, ya, kalau itu jabatan aslinya kursinya kan nggak saya bawa pulang. Nah, kan itu, ini kursi profesor kan, terus saja kan hanya di kampus saja. Nah, yang jadi masalah adalah satu, salah memahami itu. Yang kedua, menganggap itu sebagai semacam status. Jadi masalah. Padahal sebetulnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab bagaimana dia menjadi penjuru nilai,
bagaimana dia itu bisa mengungkit yang masih bertumbuh, berkembang. Nah, sehingga artinya tidak ada sesuatu yang sangat spesial di situ. Nah, justru spesial kekhususannya adalah tanggung jawabnya semakin besar. Nah, dan itu saya lakukan sebetulnya itu gerakan protes gaya Jogja lah. Ketika banyak pejabat yang kebelet ingin jadi profesor itu kan, ya kan mereka bukan orang kampus, kan kursinya profesor kan di kampus kan, nah, itu kan jadi ada yang salah kaprah di sana kan, itu diingetin baik-baik susah, nah, sudah pakai gerakan gaya Jogja itu, alhamdulillah juga responnya cukup bagus dan itu lagi-lagi bukan soal Fathul Wahid, itu soal gerakan bersama, sehingga dengan demikian jarak yang profesor dengan yang tidak kan menjadi lebih dekat. Nah harapannya kalau semakin dekat maka diskusi menjadi lebih terbuka, tukar gagasan menjadi lebih bisa mungkin terjadi dan lain-lain. Iya, Masya Allah Pak. Ya, harapannya seperti itu. Itu sangat menginspirasi dan menarik banget sih Pak. Karena yang kita saat ini apa ya, ibaratnya mungkin saya pribadi juga ngerasa kayak kalau menjaga niat biar nggak belok itu tuh cukup harus kayak di-remind terus gitu. Betul, bukan hal yang untuk ditegaskan di awal, tapi memang harus terus diulang untuk ini loh, niatnya itu harus tetap lurus kayak gitu. Tuh adalah banyak godaannya gitu. Betul. Ya, memang karakteristiknya seperti itu. Makanya kita diminta saling menasihati kan. Itu gara-gara itu. Karena kita tuh naik turun. Yang nggak naik turun tuh malaikat namanya. Kan gitu kan? Iya. Itu kan yaji itu wayangkus kan. Kayak nilai tukar uang dolar terhadap rupiah itu kan juga sama kan. Naik turun. Kira-kira gitu. Fluktuatif. Iya, siap Pak. Itu menarik banget sih. Kemudian kalau ngeliatin arah pergerakan gitu Pak, dari yang saat ini terjadi, apakah gerakan kemanusiaan atau aktivisme ini sendiri itu arahnya akan kemana Pak, yang akhirnya Bapak bayangkan ke depan? Saya melihat satu, kan masalah selalu ada kan. Masalah selalu ada. Dan setiap masalah itu membutuhkan solusi. Nah, gerakan aktivisme, terutama terkait kemanusiaan, ini bagian dari solusi itu. Nah, sangat mungkin kita tidak bisa memecahkan semua masalah yang ada, tapi paling tidak berandil memberikan bagian dari solusi yang sangat besar tadi. Dan kita tentu saja harus membangun pola pikir. Apa yang kita lakukan tentu saja tidak langsung memecahkan masalah keseluruhan. Tapi itu bukan berarti tidak harus dilakukan. Harus terus kita lakukan. Tidak ada yang salah di situ. Nah, apalagi di kampus. Kampus ini kan soalnya bermacam-macam. Bukan hanya terlibat dalam penyelesaian masalah, tapi juga menjadi tempat untuk belajar, tempat untuk memunculkan kesadaran, tempat untuk belanja banyak perspektif. Nah, ini kan menjadi penting. Jadi bukan hanya yang ada di luar sana, itu sangat penting ya. Tapi proses belajar dengan terlibat di beragam kegiatan atau kesadaran kemanusiaan ini juga bagian yang sangat penting untuk warga kampus, terutama adik-adik mahasiswa. Ya, berarti tadi ya, biar tetap berkontribusi juga di fasilitasi wadah itu tadi. Betul. Kemudian kalau harapannya sendiri Pak, dari harapan bagi generasi muda, kemudian generasi muda ini gimana caranya biar menjadikan aktivisme kemanusiaan seperti yang dilakukan Mercy misalnya, itu sebagai bagian dari aksi rampak yang kemudian bisa memunculkan perubahan sosial yang lebih besar lagi. Ya. Nah, satu bisa jadi Mercy tidak reaktif saja. Kalau ada masalah gerak itu kan reaktif kan. Tapi bisa juga menjadi melengkapinya dengan pendekatan yang lebih proaktif. Mengedukasi, menyiapkan generasi penerus, membangun kelompok relawan. Meskipun sebetulnya masalahnya belum ada. Nah, tapi masalah kemanusiaan kan bukan masalah perang saja. Bukan masalah konflik saja, bukan masalah bencana saja. Ada banyak masalah kemanusiaan yang seringkali tidak masuk radar. Karena sudah terlalu sering kita lihat. Contoh, pendidikan yang masih belum terjangkau oleh semua. Kemiskinan di sekitar kita. Kesulitan untuk mengakses pekerjaan. Itu kan masalah di sehari-hari kita kan.
Nah, tampaknya kan Mercy katalah kalau toh ada ke sana, saya belum banyak dengar kan kira-kira gitu. Tapi lebih banyak dengar kalau ada musibah, ada bencana kemanusiaan dan lain-lain. Nah, sehingga memang perlu melengkapi bidang garap. Nah, kalau ini bisa, saya yakin kan semakin banyak yang bisa dilibatkan di sana kan. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya sih Pak. Mungkin dari Pak Fatul ada closing statement. Ya, pertama UII mengucapkan terima kasih pada Mercy untuk kerjasama selama ini dan alhamdulillah kami merasa nyaman bekerjasama dengan Mercy, transparan, komunikasinya juga lancar selama ini dan tentu saja kita berharap kerjasama semakin terjalin dan menguat ke depan dan kami berharap tadi Mercy semakin besar. Kalau semakin besar artinya apa? Semakin banyak yang bisa tersantuni, semakin banyak yang bisa terfasilitasi, aktivismenya bisa menjadi lebih beragam. Untuk apa? Untuk kebaikan yang lebih besar lagi. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Prof. Fatul, Pak Fatul. Semoga obrolan yang singkat ini kemudian bisa banyak menginspirasi orang lebih banyak lagi untuk kemudian tergerak untuk berkontribusi untuk masyarakat luas seperti itu ya. Sama-sama Mbak Safira dan kawan-kawan Mercy. Sukses selalu. Siap. Sampai jumpa di episode Mercy Deep Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.